di Israel baca kitab Tuhan dari pagi sampai petang sambil berdiri, tidak ada yang protes. Pak Musa, pegelindu, encok, tidak ada. Karena pengurapan berikan kekuatan baru. Amin. Oh, anak muda, guys, jangan lupa sama oma-oma. Amin, yes. Amin, Masa. Amin. Kita baca judulnya apa, Bapak Ibu? Gideon diangkat menjadi hakim. Kita baca ayat 1 sampai 12. Pria ayat ganjil, wanita ayat genap, ayat terakhir 12 kita baca sama-sama. Pria, jangan kalah dengan para wanita yang heboh ini ya. Oke, Hefer 3, 2, 1. Tapi orang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Wanita, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua dan kubu. Setiap hari orang Israel menabur, datang orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari timur, lalu maju mendatangi mereka. Bergemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu dengan pesannya dan imannya, dan datangnya itu banyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan tukang-tukangnya tidak dimana-mananya. Sekaliannya datang ke negeri itu muslim senjatanya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan karena orang Midian itu. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang-orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Maka kamu membawa mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbagi di kota. Kebunnya Yoas orang Midian itu sedang Gideon anaknya mengirimkan lembu dalam tempat pemrosesan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Sama-sama. Malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Amin. Silakan duduk. Ayatnya saya ambil dari ayat yang ke-12 bagian B. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Apa saudara? Penyertaan Tuhan yang sempurna. Percayalah begini, Gideon disertai Tuhan. Kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan juga disertai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya mau tanya, ada yang namanya Gideon di tempat ini? Ada. Siapa yang namanya Gideon? Ini baptis itu. Loh, Baptis. ada yang oh nggak dapat ampo kamu tadi sudah. Baru dikasih. Ada saya udah pikir Pak, yang namanya Gideon mau saya kasih ampo. Tapi karena malu-malu, apanya dieliminasi. Namamu Gideon, benar Gideon. Iya. Kamu tahu arti namamu apa? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Loh, kok nggak tahu? Baru mengenal Bu. Baru Bu. Nama iya, sebenarnya tetap harus tahu. Tebang pohon. Nama pohon. Tebang pohon. Bukan. Tebang kitab. Arti Gideon itu adalah pahlawan yang perkasa. Halo. Kalau namanya Gideon, tapi cara bicaranya gitu, itu bukan Gideon ya, itu lekong ya. Ternyata arti Gideon adalah pahlawan yang gagah perkasa. Makanya kalau Ko Beni punya anak lagi nanti ya,
kalau kasih nama anaknya, jangan sampai nama yang salah, betul tidak? Saya itu tahu punya tetangga di Wonosalam. Ada yang tahu Wonosalam? Tahu. Ya? Nah, cewek ini cantik itu Batak, namanya Geger Ribut Peristiwa. Saya tanya ini, namamu siapa? Saya bingung Tante Dewi. Orang panggil saya bot ribut gitu kan. Kasihan namanya cantik tapi Geger Ribut Peristiwa. Ternyata ya sama bapaknya Gideon tuh kasih nama anaknya itu Gideon supaya apa? Kehidupannya sebagai anak muda adalah kehidupan yang berani berjuang, kehidupan yang gagah perkasa, kehidupan yang tidak mudah menyerah. Amin, Ever. Amin. Nah, dia pernah menyerah kok waktu belum dapat jodoh. Dia bilang aku salibat orang pop, betul tidak? Sekarang ada lagi. Tapi perjalanan waktu membuktikan seorang Ever adalah orang yang luar biasa. Amin. 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 Kita akan belajar bagaimana seorang Gideon itu mendapatkan yang namanya penyertaan Tuhan. Penyertaan itu bahasa aslinya adalah imano. Ikuti saya. Imano. Imano itu ai artinya adalah dibimbing, ditolong, diarahkan, dan ditopang. Ditopang itu begini. Ketika ai itu sudah nggak mampu naik ke lantai 3, namanya Mesak itu penuh belas kasihan, digandeng, digendong. Tuhan itu juga begitu. Ketika kita nggak berdaya, ketika nggak mampu berbuat apa-apa, tangan kasihnya itu menolong kita. Yang setuju dan amin. 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 Mengapa dalam hidup ini kita perlu disertai Tuhan? Yang pertama, karena kita terbatas. Setuju? Kita terbatas. Pak Benny nih, kalau pergi ke Mejeng 10 tahun lalu, mungkin tenaganya masih perkasa, betul nggak? Sekarang kalau sudah PP loh ya kan? Pulang ke rumah, encoknya sudah kumat, betul nggak? Karena dia terbatas, betul nggak? Terbatas loh. Tenaga ibu 20 tahun lalu sama sekarang kuatan mana? Kuatan 20 tahun lalu, betul tidak? Saya dulu khotbah 4 kali, 5 kali tidak apa-apa, 25 tahun lalu. Tapi kalau saya minggu khotbah 3 kali, Sabtu sudah pesen tukang pijet. Saya bilang gini, Senin tuh hari liburnya pendeta sedunia. Saya bilang, Mbak, Sabtu saya udah pesen. Senin datang ke rumah pijet saya, karena saya terbatas. Halo, kita butuh penyertaan Tuhan, karena kita terbatas. Terbatas apa? Terbatas tenaga. Kekuatan kita tidak sama seperti dulu. Daya ingat kita juga nggak sama seperti dulu, betul nggak? Kalau sudah berumur Pak Michael, saya yang lupa kacamata, handphone, dompet, betul atau tidak? Daya ingat kita sudah berkurang. Kita butuh penyertaan Tuhan karena kita terbatas waktu. Betul nggak? Tahun 2021, karena begitu meluasnya yang namanya COVID Delta varian, teman saya satu persatu sebelum usia 50 tahun sudah pulang ke Bapa yang di surga. Memang sudah waktunya Tuhan. Maksud saya begini, hidup kita dibatasi oleh kesempatan yang Tuhan berikan. Bilang kanan kiri, makanya ini ada kesempatan ibadah, jangan nunggu online. Amin. Bilang kanan kiri. Kalau dulu waktu online kita rasanya bosan, betul tidak? Aduh, cuma di rumah lihat wajah suami juga sumpah, lihat wajah istri yang cerewet juga sumpah. Ketemu di dapur, ketemu di ruang makan, ketemu makan, main HP, nonton TV, bosan, betul nggak? Kapan bisa ke gereja? Kapan bisa ke gereja? Kira gereja sudah buka. Ah, enak online tanpa macet, tanpa kehujanan, tanpa kolektor. Halo? Bertobat kalau punya pemikiran seperti itu. Amin. Kita terbatas. Mati nggak harus tua. Mati nggak harus sakit dulu. Kadang-kadang Tuhan bisa panggil kita. Saya nggak tahu. Sekarang saya khotbah Bapak Michael, Tuhan panggil saya besok atau lusa. Itu rahasianya Tuhan. Yang penting selama kesempatan masih tersisa, kesempatan masih ada, berbuatlah sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan terbaik untuk sesama. Yang belum nikah cepat nikah. Amin ya Fer. Amin Pak Hendrik. Haleluya. Haleluya saudara. Kita ini terbatas, betul? Terus
kedua, mengapa kita butuh penyertaan Tuhan? Karena yang namanya masalah tidak usah diundang, datang, betul tidak? Bagaimana umat Tuhan ini mengalami masalah begini? Orang Midian, orang Amalek, orang di daerah timur itu orang-orang Arab. Mereka diserang 3 suku. Ini suku-suku yang kuat, suku-suku yang hebat, yang kalau perang banyak menangnya daripada kalahnya. Ibaratnya begini, tim Garuda melawan MU. Tapi di MU sekarang udah gak ada Ronaldo, pindah ke Arab. Maksudnya begini, kita butuh penyertaan Tuhan karena masalah bisa tiba-tiba datang dalam hidup kita tanpa kita prediksi. 2019 kita bersuka cita Natal, kita nggak pernah berpikir ada makhluk, ada penyakit yang namanya virus COVID. Pernah kepikiran nggak ibu? Nggak pernah kepikir. Tapi percaya begini, selama kita dalam penyertaan Tuhan, selama dalam genggaman tangan Tuhan, masalah itu tetap berkah dalam hidup kita. Amin. Kalau kita tahu masalah itu akan datang, kita bisa siap siaga. Masalah ini kita nggak pernah tahu, betul tidak? Seandainya begini, Hana itu kan cantik kok. Yang ngomong cantik bukan hanya Mesak, saya juga bilang cantik ya. Seandainya ada WA malam itu jam 11, Mesak, Hana istrimu cantik, malam tak culik supaya aku dapat tebusan 100 juta. Yang namanya Mesak kan orangnya langsung heboh tuh. Pak Michael dukung doa, kenapa? Aku di WA istri mau diculik. Oke, siapkan pasukan semua mengelilingi rumahnya. Kontrakannya maksudnya di Diyorejo. Pasukan dari sini, dari Dogo Kupang, digelandang ke Diyorejo untuk memagari Hana. Karena tahu, betul? Cuman masalahnya kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba suami kita diambil kuntilanak, diambil gombel, kita nggak pernah tahu. Kita yang tadinya kerja di pabrik tiba-tiba COVID di PHK, kita nggak pernah tahu, betul? Kita butuh penyertaan Tuhan. Selama ada penyertaan Tuhan, percaya gini, kita dimampukan. Amin. Prinsipnya begini Bapak Ibu, penyertaan Tuhan tidak membuat kita tidak menghadapi masalah. COVID orang dunia kena, kita juga kena, betul? Kita nggak boleh menghakimi yang kena. Oh itu dosa, itu kutukan, tidak boleh. Itu udah kedaulatan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan bukan membuat kita itu bebas, lepas dari masalah. Prinsip yang pertama begitu. Terus yang kedua, penyertaan Tuhan membuat Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Amin. Filipi 4:13 katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dalam Tuhan. Yang menanggung siapa? Kita. Tapi kita dimampukan, dikasih kekuatan oleh Tuhan. Sekalipun dalam tantangan, ibu-ibu tadi dengan sukacita menari, betul? Narinya leko banget, istrinya sampai utang juga lupa, betul enggak? Istilahnya menimang apa gak ngerti. Pokoknya yang penting puji Gusti, amin. Orang yang mengalami penyertaan Tuhan itu cara memujinya beda, melompatnya beda. Saya nggak bisa selain boil encoy. Wajah saya 20 tahun, tapi kekuatan saya 50 tahun. Maksud saya begini, orang-orang yang dalam penyertaan Tuhan diizinkan menghadapi tantangan, diizinkan menghadapi masalah, diizinkan menghadapi problem yang sulit. Tapi percaya begini, seperti Gideon disertai Tuhan, kita pun disertai Tuhan. Ketika ada masalah, bukan mengasihi diri sendiri, bukan self pity. Artinya begini, ketika ada masalah nyanyinya begini, ya nasib mengapa begini, ya tambah galau loh, betul nggak saudara? Harusnya ketika ada masalah, Hever itu ketika belum dapat jodohnya, betapa malang nasibku, mungkin lagunya begitu. Tetapi ketika dia sadar dalam penyertaan Tuhan, tidak selama-lamanya aku jomblo, lagunya sudah ganti, ya kan? Ku kan terbang mencari jodoh sampai di sepanjang. Haleluya. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita bebas dari tantangan. Penyertaan Tuhan bukan membuat kita
tidak mengalami yang namanya persoalan. Tapi penyertaan Tuhan memampukan kita untuk menjadi Raja Wali Tuhan yang siap terbang menghadapi tantangan. Tepuk tangan buat Tuhan. Lagunya beda, tapi kan lagu Jawa toh. Nanti lagunya beda lagi, bahasa Indonesia ada apa-apa. Ku kan terbang, nanti pakai bahasa Inggris karena modern ya Pak Michael. Amin. Siap terbang menghadapi tantangan. Itulah Raja Walinya Tuhan. Amin. Masalah itu tiba-tiba mendadak datang. Ternyata bahasa Jawa ada di dalam Alkitab. Umat Tuhan, kami dikerompong, dikeroyok sama Amalek, sama Midian 7 tahun loh. Sama suku-suku di pegunungan itu, orang Arab itu. Sampai Alkitab catat. Sangat apa? Loh ayo, baca. Melarat. Sangat apa? Melarat. Melarat. Nggak dibilang miskin loh. Melarat. Kalau orang Surabaya Pak Michael mantap kalau bicara. Iku lho Bu Dewi, omahe akeh ku soge soro. Lho soge gak bakal soro omahe akeh, betul enggak? Nek melarat soro ya ono, betul enggak Saudara? Udah suami, sudah wajahnya pas-pasan, masih katut sama wewe gombel. Kalau kan masih maklum lah, kadang-kadang laki-laki itu wajahnya udah pas-pasan bisa bertingkah. Ini kan masalah, betul enggak Saudara? Ini melarat, ini sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing gila, parah toh, betul enggak? Seolah-olah hidup itu gak ada harapan. Ketika masalah itu terjadi, ai-ai, oma-oma, kadang-kadang begini, Tuhan, Engkau di mana toh ya? Salahku ini di mana? Kenapa anakku kurang ajar sama aku? Kenapa aku punya istri cerewet sampai telingaku rasanya budek dari pagi ngomel, dari siang ngomel, sampai belum tidur pun ngomel. Cuma kalau matanya merem baru tidak ngomel. Kadang-kadang bapak-bapak itu pusing kalau punya istri terlalu cerewet, betul tidak? Betul. Loh kok yang ngomong wanita? Harusnya ya jawab bapak-bapak. Apa saya salah sekali? Gak berani jawab karena gini Bu, hati-hati gue dong, kalau dia sini kalau Bu Dewi kalau buka kartu ya kan. Tapi lihat baik-baik, dengarkan baik-baik. Cerewetnya istri. Loh, pria itu kalau bicara sedikit tapi bikin hati itu sakit, nyelekit, betul? Ini gak pakai suara ibu-ibu yang masih muda guys. Coba hati-hati ya. Sebelum menikah buka mata lebar-lebar. Tapi kalau sudah menikah tutup mata lebar-lebar. Amin. Karena jujur, pacaran itu cuma iklan. Betul. Loh, pacaran itu iklan. Yang nggak cocok dicocok-cocokin. Tapi begitu masuk pernikahan, acur. Pak Michael, acur ya. Pak Michael, saya ingin cerai saja Pak Michael. Loh dulu ketok apa? Dulu ketok Sri Kandi, sekarang ketok Sri Bombo. Betul nggak? Yang belum menikah pikirkan baik-baik ya. Halo. Pernikahan itu perjuangan. Amin. Bapak ini sampai istri sampai hari itu perjuangan, betul enggak? Soalnya dia mah tenang-tenang dua-duanya keras kepala loh. Tapi karena kasih yang buat mereka tetap bertahan. Amin. Amin. Ternyata kondisinya begini. Umat Tuhan di demo, didesak sama 3 suku itu. Kondisinya melarat. Bagaimana nggak melarat saudara? Yang namanya menjajah itu rombongan loh. Bawa ternaknya, berkemah, ibaratnya begini. Orang Batak, suku Batak datang ke orang Jawa. Dia membawa kemah, orang tulangnya semuanya dibawa ke Surabaya, dibawa ke Jogokupang. Orang Jogokupang cuma sedikit karena diduduki sama suku-suku lain. Akhirnya orang Jogokupang tersingkir. Ini loh yang namanya dijajah, tambah melarat tambah soro. Saya tanya, yang umurnya 50 tahun angkat tangan. Yang 50 tahun? 50. Pak Michael belum 50 ya? Pak Michael belum 50 ya? Belum. 17. Pak Michael belum 50. Masih 17. Yang 40 tahun ke atas deh, 40 tahun ke atas. Saya. Oke. Pasti pernah dengar cerita ya. Ketika Indonesia dijajah sama Belanda, berapa tahun? Loh kok lupa? 350. 350 tahun. Tapi masih bisa nafas. Orang Indonesia masih bisa bekerja, betul? Tapi ketika dijajah Jepang cuma 3 tahun setengah, itu melarat soro, betul tidak? Dan ternyata kondisinya begini, umat Tuhan dalam kondisi terjepit
ketika dijajah sama suku yang besar. Pelajaran pertama begini, setiap dosa, setiap kesalahan pasti ada hukuman. Yang setuju katakan amin. Umat Tuhan harus dihukum sama Tuhan. Kenapa? Karena nggak taat, karena nggak setia. Orang Israel itu punya kebiasaan gini, tobat umat, tobat umat. Tanya sama kanan kiri, kamu tobat umat ya? Soalnya kalau kekristenan kita saudara cuma tobat umat itu capek, betul tidak? Masa lo ada selingkuh periode 1, periode 2, periode 3, betul? Masa judi periode 1, periode 2, periode 3? Masa mabok-mabokan periode 1, periode 2, periode 3? Ini orang yang senang sekali menyimpan kesalahan, senang sekali menyimpan dosa. 2 Petrus 2:24 catat begini, lebih baik jika seorang tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya lalu berbalik dari jalan kudus. Jadi hari ini yang sudah bertobat, tinggalkan masa lalu. 2 Korintus 5:17, siapa yang dalam Kristus ada ciptaan yang baru, yang lama sudah lewat, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Kalau dulu Hefer belum ada perjumpaan dengan Tuhan, kalau dekat sama cewek, rayuan gombal mulia, mungkin. Tapi ketika Hefer sudah ada perjumpaan dengan Tuhan, dia cuma serius. Sayang, berdoalah. Apakah kamu tulang musuh yang daripada Tuhan? Amin. Amin. Pelajaran yang ketiga begini. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan membuat Tuhan menyelesaikan masalah kita dengan cara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang luar biasa kita belajar firman Tuhan itu begini. Setiap kesalahan ada hukuman. Tapi ketika kita mau mengaku dosa kita, ketika kita mau bertobat, ayat 6, 7, dan 8, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar teriakan kita. Tuhan mendengar tangisan kita. Saya lihat wajah-wajah banyak yang sedang dalam kesesakan. Betul atau benar? Betul. Ada loh dalam kesesakan apa? Kesesakan keluarga. Kesesakan apa? Kesesakan ekonomi. Kesesakan apa? Kesehatan. Loro gak waras-waras itu kesesakan. Betul gak? Duit tak gak karo juntrungnya itu juga kesesakan. Betul gak? Kasih nasihat anak itu susah. Itu juga kesesakan. Anak zaman now sama zaman dulu beda. Kalau anak zaman dulu, zaman kita Pak Michael tuh, orang tua mendeli aja. Anak sudah menunduk masuk kamar, betul tak? Tapi kalau anak sekarang kita kasih tahunya begitu, jangan gitu. Oh, pasti papa aku tuh cerewet, mama udah jorok tuh cerewet. Ini zaman now, papa zaman all, betul tak sekarang? Halo anak muda, dengarkan nasihat tante ya. Gak peduli zaman all, zaman now. Hormat akan orang tua tetap prioritas utama. Karena kita diberkati ya dari orang tua. Amin. Jangan berpikir begini, aku melawan orang tua, susah berkatmu. Kalau firman tertulis, hormati orang tuamu. Amin anak muda. Amin. Hormati pemimpin rohanimu. Amin. Hormati pemimpin komselmu. Amin. Hormati bapak ibumu walaupun banyak lupa. Amin. Dan kalau mengakses gadget selalu minta tolong. Ini tolong dia apa cara dibales. Betul tak? Kadang-kadang kita kurang pintar, minta tolong anak kita. Betul tidak? Tapi jangan lemah salahkan mereka. Jangan lecehkan mereka, karena dari orang tua kita banyak belajar. Yang ketiga, kenapa kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan? Karena dalam hidup ini Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bayangkan yang namanya Gideon itu ibu-ibu, anak muda. Kalau saya kira di sini mah anak muda mah sekelas Mesak lah, cuma badannya agak tinggi sedikit kan orang tua Pak Michael. Dia adalah wakil anak muda, tapi sekalipun usianya masih muda, di perkara melakukan perkara besar, berperang menghadapi suku ini, suku yang besar, suku yang kuat, suku yang tidak terkalahkan, tapi akhirnya menangkan apa? Kekuatan Tuhan yang diandalkan oleh Tuhan. Siap jadi pemenang kehidupan? Amin. Siap diproses. Amin. Ikutin saya,
Saat proses, jangan protes. Pasti sukses. Bilang ke kananmu. Saat proses, jangan protes. Pasti sukses. Sebelah kirimu. Jangan gerak. Lo joget gerak. Saat proses, jangan protes. Pasti sukses. Amin. Oke, kita akan lihat bagaimana peperangan antara Gideon dan orang-orangnya untuk melawan suku Amalek dan geng-geng. Pertama, jumlah pasukannya berapa? Berapa? Ever? Berapa Ever? Amponalek? 32.000. 32.000 dieliminasi 20.000 tinggal berapa? Dieliminasi 22.000 tinggal berapa? Ayo emak-emak yang hitungnya cepat. 32.000 Bu. Diambil 22.000 piro? 10.000. 10.000. Tuhan bilang gini, ini terlalu banyak, harus dieliminasi lagi. Menjadi berapa? 300. 10.000 dikurangi 300 tinggal berapa Mama? 700. Berarti yang dibuang berapa? 10.000 harus sisa 300. Berarti yang dibuang berapa? Berapa? Saya coba itu hitungannya. 10 sampai 10.000. Aku jalan 300 repes. Tinggal piro sing kudu tak susun. Sayap kanan berapa? 9.700. Sayap tengah? 97. Oke, sayap kiri? 97. Nah, biasanya gini, orang itu kalau matematikanya kuat, hafalannya nggak kuat, bahasanya kurang, betul tidak? Tapi kalau namanya ibu-ibu, sekalipun nggak pinter, kalau ngitung duit biasanya nggak salah, betul nggak? Berarti yang dibuang berapa? Habis dibuang 22.000, dibuang 9.700. Tinggal berapa? 300. Lihat tangan saya. Ini 3 pasukan ini. Umatnya ada ribuan orang. Gideon dieliminasi dari 32.000, 22.000 dibuang, tinggal 10.000 dibuang lagi sampai 300. Ini ribuan, ini cuma ratusan. Secara manusia, yang menang siapa? Ribuan. Betul? Secara manusia yang menang ribuan. Ibaratnya begini, yang namanya tim Garuda melawan Chelsea. Udahlah, kakak bisa bangkit, betul tidak? Karena musuhnya terlalu kuat. Tapi yang luar biasa begini, sekalipun musuhnya kuat, musuhnya hebat, peperangan itu bisa dimenangkan oleh seorang Gideon dan orang-orangnya. Rahasianya cuma satu, ketaatan dalam proses. Bagaimana kita bisa menang pada tantangan kehidupan? Menang terhadap proses. Halo. Saat ini baik saya, Pak Michael, saudara saya semua, Mesak yang baru menikah, semua tetap berproses. Sampai menutup mata pun kita tetap dalam proses. Orang kadang-kadang cuma mau yang namanya hasilnya, tapi tidak mau yang namanya prosesnya. Betul tidak? Ya. Saya kaget Pak Michael ketika saya siaran radio, saya diambil kontrak supir. Kakak Rani saya nggak ketemu saya 34 tahun. Dia bilang gini, Dev, kayaknya kamu cepet banget naiknya ya, sudah di sini. Saya bilang, Mas, kita nggak ketemu 34 tahun. Mas Daru nggak pernah tahu bagaimana tangisan seorang Dewi ketika pertama melayani. Kadang-kadang melayani tidak dianggap, betul tidak? Kadang-kadang dipandang sebelah mata, sopo kue, betul tidak? Itu proses. Seandainya saya nggak setia sama proses, saya akan ngomong gini, wes gak tadi pendito kapan lebih baik golek duit dengan cara dunia, betul tidak? Tapi ketika saya belajar setia dengan proses, saya melihat kemuliaan Tuhan atas hidup saya. Pak Michael dan Ibu bertahan dalam proses, bisa melihat kemuliaan Tuhan hari ini. Masa kalau kamu bertahan dalam proses, kamu akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Amin. Saat proses, jangan protes, pasti sukses.
Tuhan izinkan kita menghadapi peperangan kehidupan supaya apa? Iman kita hanya bergantung pada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri itu capek, betul tidak? Mengandalkan kekuatan sendiri bisa membuat kita senewan putus asa. Dengarkan baik-baik ya. Tahun 2023, semua pakar ekonomi bilang gini, Indonesia nanti bisa kolaps. Bu Sri Mulyani kamu pinter soal ekonomi. Kita bisa mengalami yang namanya resesi, betul tidak? Tapi dengarkan baik-baik. Orang yang setia dalam proses akan mengalami resepsi. Orang yang setia dengan proses. Amsal 23:18 catat ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jangan pernah salahkan proses. Jangan pernah protes dengan proses. Karena Tuhan sedang mendewasakan iman kita untuk kita terus bergantung sama Tuhan. Amin. Tepuk tangan ya Bapak, nggak apa-apa. Tepuk tangan. Yeremia 17 ayat 7 catat begini. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan penguasa? Tuhan. Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan orang kaya? Tuhan. Kadang-kadang kita ini bilang, aku mengandalkan Tuhan. Nek pas kadue duit iki utang sapa maneh. Itu namanya mengandalkan manusia. Betul tidak? Kadang-kadang kita ini ketika menghadapi masalah, langkah pertama, sopo sing tak cai tolong. Mbak Pak Michael sungkan aku, Mbak Bu Sari tambah sungkan aku bolak-balik terus Bu Sari. Njok tolong sapa meneh dulu. Ya kadang saudara belum tentu nolong. Bukannya ditolong tambah dilo-ilono, betul dah? Tapi kalau mengandalkan Tuhan ya dimarahi, dilo-ilono. Kowe itu ya dari zaman Adam sampai Adam Yordan, kok tetap gak berubah, betul tidak? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan begini, orang yang mengandalkan Tuhan akan berkekuatan seperti Raja Wali, tidak lelah saat berjalan, tidak letih saat berlari, karena tangan Tuhan menopang kita hari lepas hari. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Hari ini doa saya, umat Tuhan yang ada di GGB Harvest didewasakan oleh firman. Setiap hari banyak berdoa, bukan main handphone. Amin mak lo mak zaman now tuh kadang-kadang anak muda lo goreng tempe main handphone, betul enggak? Sampai nyapu lihat status, betul enggak? Lu mak lebih. Haleluya. Hari nasihat saya begini, boleh main handphone ai oma boleh, tapi Tuhan tetap menjadi prioritas utama. Jam-jam doa ojo dikalahkan dengan main handphone. Dipanggil Tuhan untuk doa pagi, aduh saya ngantuk Tuhan. Begitu handphone bunyi ring mencolok walaupun ngantuk. Itu tanda-tanda kami mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan buka mata. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan buka mata, buka HP, konser gosip sudah mulai berjalan. Sudah dengar belum? Anak orang ini hamil juga loh. Dari siapa? Loh, heboh untuk sesuatu yang duniawi. Harusnya kita heboh untuk sesuatu yang rohani. Kirim firman, kirim kekuatan, betul tidak? Jangan ngurusi urusan orang. Amin. Kita harus jaga roh kita supaya tidak terkontaminasi dengan yang namanya dosa. Amin. Yang terakhir, saya suka yang terakhir Pak Michael. Terakhirnya nggak tahu 10 menit atau 15 menit terserah saya. Tahun lalu saya kan bulan madu sama suami saya. Kami ulang tahun pernikahan yang ke-33. Kami pergi ke Rote. Ada orang Kupang di sini. Hebat Kupang ya? Oh, Soego. Perjalanan dari Kupang ke Rote itu pakai kapal cepat 2,5 jam. Kalau kapal lambat 4 jam.
Suami saya tuh kalau dikasih tahu susah, punya suami tuh kadang-kadang jujur, dikasih tahu susah suka ngotot. Saya sudah diingatkan sama pendeta Kupang, Bu Pendeta, kalau ke Kupang jangan lewat dari tanggal 20 Desember, karena angin kencang itu Kupang nggak jalan kereta Pak Michael. Kalau sudah angin kapal nggak bisa jalan. Tapi suamiku kan begitu dikasih tahu, aku udah enak loh Mam, aku sudah janji sama Stefanus, aku sudah janji sama Pak Markus, saya ngarepmu. Akhirnya saya ikutin. Kami pulang tanggal 22 Desember. Ternyata Pak Michael nggak dapat kapal di Baha. Nggak dapat kapal di Baha, kami harus lari yang agak jauh, Papela. Itu 1 jam dari Baha ke Papela. Kalau dari Papela itu cuma penyeberangan 45 menit, betul? Ternyata kapal yang kami tumpangi yang berlayar hari itu cuma 1. Karena 23 Desember kami harus ngisi di GB Eklesia Kupang, cabang gereja kami Jakarta. Saya agak ngomel juga. Kita antri tiket, habis kami antri 2, tinggal 1 tiket habis. Saya bilang gini, ngono ya, nek dikandani bojo, kan nurut saya bilang gitu. Gak gitu loh, maafkan gak enak loh Pak jenenge pelayan. Kadang-kadang suami itu agak susah dikasih tahu atas nama puhawisa atau sungkan. Ya sudah, saya gak mau ribut. Sudah, kapal datang katanya jam 12, mundur setengah 1. Kapal datang, kami siap-siap, langsung kami masuk. Cuaca cerah. Cerah, kami di kapal kira-kira baru 10 menit, itu mendung. Di menit ke-20, itu hujan deras. Saya baru tahu Hever, ternyata kapal cepat itu, kalau sedang mengalami yang namanya hujan deras, apalagi gledek, itu goncangannya terasa sekali. Itu kapal mulai goncang. Saya masih tak tenang-tenang loh Bu, aku pikir Tuhan, aku percaya Kau melindungi kami. Ampuni suamiku ngotot, terima pelayanan sampai tanggal 22, Tuhan ampuni. Lah kok namanya Pak Abraham itu sudah gelombang begini 30 menit masih begini, dia tidur. Saya begitu lihat yang namanya air itu, saya nyampe di kacanya kapal. Berarti kan kapal posisinya begini Pak Michael, sudah bukan begini lagi loh Ever, sudah begini karena sudah ke pintu kapal, kayak dibanting-banting rasanya muat. Saya ini hoyak-hoyak, suami saya mungkin dia capek KKR berapa hari kan. Saya bilang, Papa, ombaknya lah, Pak lihatin Pak itu bantu jendela Pak. Dan saking ngantuknya, kalau orang ngantuk bisa ngomong sudah. Tak tenang-tenang Pak Michael. Saya bilang, Tuhan tolong, jangan sampai kapal ini tenggelam kan, gak jadi kesaksian pelayanan kapal ini nubruk Tuhan dalam nama Yesus. Ternyata itu goncangannya semakin kencang, udah mendekati Kupang, masih begini, Pak, air mulai masuk. Saya sudah gak ada pilihan lain. Pak Abraham tak hoyak-hoyak gak bisa. Tak kebablasan, buak gitu. Oh Bu Jema kata gitu. Pak lihat itu Pak, itu ombaknya sudah naik ke atas. Dia buka mata karena kaget bilang, loh apa itu banyu tama? Itu jenenge ombak, Pak itu ombaknya itu kayak gini. Oh ombak, terus dia bilangin pakai bahasa Kupang. Tenang sah, maksudnya tenang saja. Oh coba ngomong tenang Pak, itu orang udah ketakutan kayak gini. Karena dia orang suami harus menenangkan istrinya. Terus dia berdiri di lorong kapal itu. Dia cuma katakan begini, Tuhan Yesus, selamatkan seluruh isi penumpang kapal cepat ini. Karena kesalahan hamba minta ampun, hamba minta mujizat supaya menjadi kesaksian. Kapal ini tenang dalam nama Yesus. Setelah berdoa 10 menit kemudian kapal mulai tenang kembali. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan setelah kapal itu tenang, saudara tahu 10 menit ke depan kapal itu mendarat. Ketika mendarat, saya tersungkur benar-benar. Saya bilang, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kalau saya nggak disertai Tuhan, mungkin saya sudah tenggelam. Karena posisi kapal Hever tahu, kalau orang bisa ke Rote, itu karena satu, anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Kedua, karena orang Kupang dan orang Rote itu antara iman dan nekat berjalan bersama-sama. Betul Kak Hever? Kadang-kadang Pak Mega sudah tahu ini nanti badai. Oh Tuhan Yesus menaklukkan badai. Mereka juga kadang-kadang itu yo ngenteng malah. Saya kan orang Jawa, yo deg-deg-plos gitu saudara. Tapi percaya begini, sekalipun kami mengalami yang namanya goncangan, di kapal itu bukan hanya orang Kristen, betul tidak? Tapi kita hidup dalam genggaman tangan Tuhan. 2023 ini, kalaupun kita mengalami goncangan, mengalami masalah, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Pegang tangan Tuhan dan katakan ini, Tuhan ini hidupku,
pimpin langkahku, tuntun jalanku, sehingga aku sampai di seberang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik. Saya selesai. Biarlah firman ini menguatkan kita bahwa hidup kita dalam penyertaan Tuhan. Jangan pernah takut dengan opini publik. Nanti tahun 2023 begini. Tuhan katakan begini. Jangan takut, percaya saja. Tuhan berkati. Saya udah musik.